Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Susi Eri. Kali ini sesuai sama judulnya, kita akan belajar tentang ikatan kimia dan kestabilan unsur. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu ikatan kimia. Nah, apa sih pengertian dari ikatan kimia? Tapi sebelum masuk ke pengertiannya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian buat pempek atau makan pempek? Kalau kalian orang Palembang, pasti udah pernah dong. Orang Palembang kan kalau nggak makan pempek gimana gitu ya rasanya. Nah, tahu nggak sih pempek itu terbuat dari apa? Yaps, benar sekali, dia terbuat dari tepung dan juga ikan giling. Nah, ketika kita membuat pempek, kita akan mencampurkan bahan-bahannya kan, mulai dari tepung, ikan giling, air, dan bumbu-bumbu lainnya. Ketika kita mencampurkannya, itu namanya kita membuat mereka berikatan, membuat antara tepung dan juga bumbu-bumbu lainnya saling berikatan satu sama lainnya. Tapi, pempek itu bisa terbuat dari tepung dan juga air kan, namanya pempek gendum. Jadi intinya pengertian dari ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang membentuk suatu molekul. Nih ya, kita misalkan bahwa tepung dan juga ikan giling adalah atom-atomnya. Ketika dia berikatan, maka akan membentuk suatu molekul, yaitu yang namanya pempek. Nah, ikatan kimia ini bisa berasal dari unsur yang sejenis ataupun tidak sejenis. Dia juga bisa terbuat dari yang sejenis. Misalnya, kalau kita mau buat air panas menjadi lebih hangat, bisa kita mencampurkan air hangat itu dengan air dingin. Kan sama-sama air, dia sama-sama sejenis. Lanjut, untuk contohnya, di sini ada natrium. Natrium itu adalah logam lunak ya. Lanjut dicampurkan dengan yang namanya klor. Klor itu gas beracun. Ketika dia sudah bercampur, maka ia akan membentuk suatu molekul yang namanya NaCl atau biasa kita sebut dengan garam dapur. Nah, garam dapur ini bisa dimakan loh. Yang sudah pasti kita tahu rasanya adalah asin. Jadi, ikatan kimia itu molekul yang dihasilkan sifatnya akan berbeda. Iya kan? Mulai dari Na tadi kan dia logam lunak, sementara klor itu gas beracun. Tapi ketika ia sudah bercampur, sudah berikatan membentuk molekul yang baru, ia menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Gitu sifat-sifatnya, jadi beda-beda ya ketika dia sudah berikatan. Akan berbeda dengan sifatnya yang sebelum berikatan. Next. Nah, unsur-unsur akan cenderung saling berikatan membentuk senyawa, kecuali unsur gas mulia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena unsur-unsur itu di alam cenderung tidak stabil. Jadi untuk kestabilannya tuh nggak stabil. Sementara untuk gas mulia dia sudah stabil. Konfigurasi elektronnya juga sudah stabil menurut gas mulia. Yang kedua, kita bahas aja tentang kestabilan unsur daripada bingung-bingung. Nih, kestabilan unsur itu ada yang namanya pengelompokan atom. Mulai dari logam, non-logam, metaloid, dan juga gas mulia. Nah, unsur-unsur atau atom-atom yang terdapat di logam, non-logam, dan juga metaloid itu tidak stabil. Yang stabil hanyalah gas mulia. Gas mulia itu stabil karena kulit terluarnya terisi penuh. Nih ya, di dalam hidup ini pasti kita tuh pernah yang namanya meniru orang atau seseorang yang kita jadikan panutan. Misalkan Nabi Muhammad SAW. Nih, Nabi Muhammad itu kan udah sempurna banget tuh. Jadi kita mau mencontoh Nabi Muhammad supaya bisa jadi sempurna juga, walaupun nggak sempurna-sempurna banget. Nah, sama kayak gas mulia. Di gas mulia ini, dia sudah menjadi role modelnya gitu. Sudah menjadi panutan untuk atom-atom yang lain untuk mencapai kestabilannya. Karena apa? Karena elektron kulit terluarnya itu sudah terisi penuh. Langsung aja kita lihat tabel ini. Nih, ini berisi tentang unsur-unsur gas mulia. Ada helium, ada neon, argon, kriton, xenon, dan juga radon.
Dan ada konfigurasi elektronnya. Untuk helium, konfigurasi elektronnya itu 2. Nah, 2 itu elektron valensinya juga loh. Jadi, 2 itu memenuhi kestabilan unsur yang namanya duplet. Nah, duplet ini hanya untuk helium ya. Lanjut ke yang setelahnya, ada neon sampai radon. Itu konfigurasi elektronnya menghasilkan elektron valensi yang paling luarnya, elektron valensinya yaitu 8 atau memenuhi kaidah oktet. Nah, kalau dia 8 oktet, kalau dia 2 duplet. Terus kalau kita perhatikan di tabel periodik ada unsur yang namanya Be. Nah, konfigurasi elektronnya kan 2 sama 2. Elektron valensinya juga 2. Apakah dia termasuk juga duplet? Jawabannya adalah enggak. Nih, kenapa? Ya karena duplet itu kan kalau pada helium dia adanya di kulit yang pertama tuh. Kulit pertamanya termasuk dengan elektron valensinya juga. Sementara pada Be dia enggak di kulit pertama si duanya itu. Dia ada di kulit kedua. Maka dari itu dia tidak termasuk ke dalam kaidah duplet. Nih, bisa kita lihat untuk penggambaran elektron-elektronnya di dalam atom. Ada helium tadi yang hanya memiliki elektron valensi 2. Ada neon tuh yang paling luar, kita lihat ada 8 bulat-bulat yang merah itu. Ada argon juga yang berjumlah 8. Lalu, apa nih yang akan dilakukan oleh atom-atom yang belum stabil? Contohnya misalkan natrium dan juga klor. Natrium kan yang paling luarnya elektron valensinya itu ada 1, sementara klor ada 7. Yap, cara atom yang tidak stabil untuk mencapai kestabilannya ada 2. Tadi ya, kita untuk mencapai sempurna pasti ada cara-caranya kan. Kita mencontoh Nabi Muhammad juga ada cara-caranya. Mulai dari mengikuti kebiasaannya, apapun yang dia lakukan, cara sholatnya gimana, mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh atom-atom yang tidak stabil untuk mencapai kestabilannya seperti dengan gas mulia. Caranya di sini ada 2. Yang pertama yaitu melepaskan elektron. Nah, cara dia melepaskan elektron adalah ketika elektron valensinya 1 sampai 3. 1 sampai 3 artinya dia ada di golongan 1A sampai 3A. Apa yang akan terjadi pada atomnya ketika dia melepaskan elektron? Atomnya akan menjadi bermuatan positif ketika dia melepaskan elektron. Jadi misalkan nih tadi ada Na. Na itu kan elektron valensinya 1, artinya ia melepas elektron. Ketika dia melepas elektron, maka Na-nya akan jadi Na+. Lanjut, cara kedua adalah menangkap elektron. Ketika ia menangkap elektron, elektron valensinya harus 4 sampai 7. Nah, atomnya akan bermuatan negatif. Jadi tadi ada Cl kan? Si Cl itu akan menangkap elektron karena elektron valensinya ada 7 ya. Dia akan menangkap elektron dan berubah menjadi Cl-. Kenapa min? Karena yang ditangkap hanya 1 untuk mencapai 8. Yang tadi kenapa plus? Karena yang dilepas hanya 1, seperti itu. Plus 1 ya, plus itu kan menandakan kalau dia 1, nggak perlu ya kita tulis plus 1 gitu, nggak usah. Jadi tulis plus aja. Nih, apa yang dilakukan ketika dia belum stabil tadi sudah dijelasin ya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, lanjut ke part 2. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, sudah belajar bersama. Kalau kalian suka videonya, like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau kalian rasa videonya bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum.